adik-adik. Wah, semangat sekali adik-adik di rumah. Pasti kabarnya semua luar biasa ya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mulai sekolah minggu lagi nih. Nah, sebelum mulai sama-sama kita berdoa yuk. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dengan sehat dan kami boleh kembali sekolah minggu. Kami mau serahkan Tuhan sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Sungguh kami rindu memuji, memuliakan Tuhan, dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kak Sally. Kak, kaget Kak. Barusan ini ada kejadian, Kak. Ya, apa nih? Tadi Kak Melisa itu waktu mau berangkat ke sini, Kak. Itu di jalan itu ada nenek-nenek tua, Kak. Bawa barang belanjaan banyak. Wah. Terus di depannya itu kendaraannya rame, Kak, lalu lintasnya itu. Lewat-lewat, ada beca, ada sepeda motor, ada mobil. Terus dia itu bawa barang belanjaannya itu maju, mundur, Takut ya, Kak? maju, mundur. Mau nyebrang, Kak, dia, Kak. Tapi takut. Terus Kak Melisa merasa kasihan loh, Kak. Karena dia sendirian sudah tua, Kak, orangnya. Kira-kira usianya tuh mungkin 80 tahun, Kak. Wah. Nenek-nenek. Terus Kak Melisa berhenti sebentar, parkir. Terus Kak Melisa bantu neneknya itu nyebrang, Kak, sambil bawakan barang belanjaannya. Sampai-sampai Kak? Sampai Iya. seberang? Terus Kak Melisa tanya, Nek, mau kemana? Mau pulang? Rumahnya di mana? Ternyata Kak Sally tahu dia rumahnya di mana, Kak? Di dekat gereja kita, Kak. Langsung Kak kebetulan. Melisa tawarin, Nek, ayo aku antarkan pulang karena aku sejalan sama nenek. Terus akhirnya tak bawain, Kak, tasnya, tak anterin pulang nenek itu dan dia happy, Kak. Wah, luar biasa ya adik-adik. Betul sekali nih Kak Melisa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi, juga harus saling menolong. Itu bukti kasih kita buat sesama kita. Loh, Kak, Kakak kok Ya. ngomong adik-adik? Oh iya, kita lagi ibadah Kak. Oh, lagi ibadah. Iya. Maaf ya Kak Sally. Iya. Maaf ya adik-adik. Nah, gimana kalau Kak Melisa ikut memuji Tuhan nih sekarang sama adik-adik Kak Melisa juga? suka memuji Tuhan. Ayo kita, Yuk. Kak Melisa mau ikut memuji Tuhan sama-sama Kak Sally dan adik-adik. Ya? Ya, kita mau Nyanyi lagu apa, Kak? Kau temanku, ku temanmu. Oh, yang roti mentega ya, Kak? Betul Kak. Ya adik-adik, tetap semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti kaos kaki dengan sepatu, dengan sepatu.
Sekali lagi ya adik-adik. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti kaos kaki dengan sepatu, seperti mentega, seperti mentega dengan roti, seperti celana, seperti celana dengan baju. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama muji Tuhan. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita mau sama-sama pujikan Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ya adik-adik, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami mau terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Yesus. Sungguh kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau Tuhan belajar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami lebih sungguh. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang mau takut akan Engkau Tuhan dan taat akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan setiap kami anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Juga kakak-kakak yang akan membimbing kami. Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kak, kok kayak gitu tuh Kak? Nyapa adik-adik di rumah tuh yang semangat. Oh semangat. Shalom adik-adik. Nah, gitu kan enak toh ya Dek ya. Nah, sekarang cemberut lagi. Kenapa tuh Kak Klau? Sebel aku ini Kak. Sebelnya kenapa? Temennya Kak Claudia ini. Sukanya pinjam buku terus. Satu buku. Pinjam buku terus. Pinjam buku terus. Pinjam buku terus. Sampai kayak nenek-nenek loh. Iya, sebel aku ini Kak. Pinjem terus ya. Iya, pinjam terus. Padahal kan Kak kalau ini beli bukunya nabung. Nabung. Tiap hari uang sakunya Kak kalau sisihin kan, nabung. Kak kalau belilah itu buku. Harusnya kan dia juga bisa nabung, Kak. Mungkin Kak, uang yang Kak Klau punya itu lebih banyak daripada temennya Kak Klau. Jadi Kak Klau bisa nyisihin uangnya Kak Klau. Sedangkan mungkin temennya Kak Klau gak bisa menyisihkan uang karena memang uangnya gak punya banyak atau bahkan mungkin gak ada uang gitu loh Kak. Nah, jadi harusnya ya gak apa-apa kan Kak Klau sudah dipercayai uang yang lebih banyak, kemampuan buat beli buku, ya sudah temennya gak mampu ya dipinjemin aja. Bener. Oh ya bener ya Kak ya. Nah, kayak ini nih adik-adik ya, ada jemaat mula-mula Kak. Itu bisa dibaca di Alkitab di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Adik-adik bisa baca di rumah. Kalau di sini nanti kelamaan. Kak Marta cerita aja. Jadi hidupnya jemaat mula-mula itu senangnya tuh berbagi kasih. Berbagi kasih Kak. Berbagi kasih. Jedung. Nah gitu ya. Nah kalau misalkan kayak tadi satu contoh Kak Klau mau berbagi kasih sama temennya bisa minjemin buku, terus minjemin apa lagi ya? Pulpoin. Mainan boleh. Kalau mainan sama adik gitu boleh nggak Kak? Boleh banget. Nah tapi kalau jemaat mula-mula itu nggak kayak gitu Kak. Mereka berbagi kasih. Terus gimana dong Kak? Mereka berbagi kasihnya dengan menjual apa yang mereka punya. Contohnya. Mereka punya rumah, punya tanah. Nah itu yang dijual, terus hasilnya dibagikan ke orang-orang. Dibagi-bagi. Hebat kan? Nggak marah dia Kak? Kan Enggak. itu kan rumahnya dia sendiri. Enggak, nah itu hebatnya mereka. Mereka tuh nggak mikirin diri mereka sendiri kan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk seperti berbagi. itu, berbagi. Nah ada satu kisah, namanya dia ini Bapak Barnabas. Oh Pak Barnabas. Bapak Barnabas. Kenapa ini Pak Barnabasnya? Marah-marah? Enggak, dia suka berbagi kasih juga. Berbagi juga. Dia tuh punya ladang. Oh ladang, besar banget berarti Kak ladang. Kalau ladang kan ya harusnya yang besar ya Kak ya. Besar. Nah ladangnya ini dia jual. Dijual, terus dapat uang dong. Ya dapat duit. Uangnya dibawa ke para rasul. Ke para rasul. Ini Pak, tolong uangnya ini hasil penjualan ladangku. Tolong dibagikan kepada orang-orang yang berbuat baik padaku saja. Enggak, ke orang-orang yang kurang mampu. Wah, kurang mampu. Dia nggak bilang, nih kasihkan uang ini kepada orang-orang yang sayang sama aku atau orang-orang yang menyenangkan hatiku. Enggak Kak. Tapi di situ dia bilang orang-orang yang kurang mampu. Berarti semua orang. Mau orang yang bencek, tadi kan Kak Klau sempet males ya Kak ya, sebel temennya ya, gak beli sendiri kenapa? Nah itu, nah itu orang-orang yang kayak gitu tuh. Wah keren ya Pak Barnabas ini ya Kak ya. Keren banget Pak Barnabas ini. Nah sama halnya kayak adik-adik di rumah juga. Misalkan kalau di sekolah biasanya ini apa sih Kak ya? Kalau Kak Marta itu dulu ya, suka itu kalau kita anak perempuan tuh biasanya suka dibawakan bekal. Oh ya bekal. Dari rumah ya. Beda kalau anak cowok-cowok itu biasanya nggak mau dibawain bekal. Malu katanya. Bawa bekal gitu ya. Nah temennya Kak Marta ini akhirnya karena nggak bawa bekal, temennya yang perempuan ini bawa bekal, minta punya temennya. Dikasih. Tadi malu nggak mau bawa dari rumah ya. Nah tapi
sudah dikasih. Nah, kan kasihan ya Kak ya, nanti nggak makan, lapar. Nah, nggak konsentrasi belajarnya Kak. Terus misalkan kalau di sekolah itu sukanya apa lagi Kak? No. Ballpoint paling sering. Ballpoint paling sering. Hilang. Kesel ya. Nah, nggak apa-apa karena kita punya lebih, mungkin itu dibagikan ke teman. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kita harus berbagi kasih, nggak peduli orangnya baik atau enggak. Nah, karena Tuhan mengajarkan seperti itu. Nah, Kak Marta punya cerita lagi nih Kak. Apa ini? Boleh ya kesaksian sedikit ya? Ya. Jadi waktu sekolah dulu Kak Marta masih SMP, masih kecil imut-imut, meskipun sekarang juga masih imut-imut. Dan Ya. cocok pakai baju SMP. Nah, itu Kak Marta kan punya teman. Temennya Temennya ini cowok laki-laki ya Kak ya. laki-laki. Bukan temen deket. Suka berantem. Berantemnya nggak gini Kak. Oh, kalau bukan. kita sekolah tuh dulu Suka sukanya jawil-jawil gitu tak? ejek-ejekan, ngejailin misalkan bukunya disembunyikan apa. Nah, suatu hari dia itu mainan motor. Bukan motor-motoran Kak, motor beneran ya. Aku kira motor yang buat topeng. Bukan Kak, motor beneran. Udah bayangan dia tuh gaya-gaya jumping-jumping itu loh Kak, yang bannya naik-naik gitu loh. Itu dia jumping-jumping terus dilalah bahasanya, dilalah kok jatuh. Kok jatuh. Tangannya patah yang sebelah kanan. Otomatis harus pakai apa ini Kak? Gips. Terus sama apa itu yang digendong itu ya? Kak Klau kan pernah juga ya, pernah. Nah, kayak gitu tangan kanan. Akhirnya kalau di sekolah kan nulis pakai tangan kanan, nggak bisa. Kan? Harus pakai tangan kiri. Nah, jelek tulisannya. Nah, kalau nggak terbiasa nulis pakai tangan kiri kan jadi lama, terus jelek kan tulisannya. Amburadul. Itu Kak Marta kok tiba-tiba kok ya kasihan gitu Kak. Jadi ya tak tuliskan buku catatannya itu, sampai temannya Kak Marta itu bilang nggak usah kayak sungkan gitu loh. Nah, tapi nggak tahu kenapa kok hatinya Kak Marta digerakkan untuk membantu nulis. Nah, jadi kita berbagi kasih tuh nggak ngomongin selalu barang Kak, nggak selalu uang, tapi bisa waktu. Misalkan kayak ada temen yang sedih kayak gitu, ya kita dengerin curhatnya. Terus kayak tadi misalkan Kak Marta kasihan lihat temennya Kak Marta nulis pakai tangan kiri, ya Kak Marta bantuin karena Kak Marta sudah selesai nulis catatannya itu. Jadi Kak Marta bantuin. Jadi ingat aku Kak sama ceritanya Kak Klo. Kak Klo ini kan suka banget nonton drama. Drama Korea. Drama Korea. Pokoknya yang ada di TV itu Kak Klo suka nonton. Nah, waktu itu temennya Kak Klo itu bilang, bukan temennya Kak Klo sih, kayak Kak Klo itu mau pinjem gitu loh ke temennya Kak Klo. Aku pinjam CD-nya. Zaman dulu kan nggak ada kan yang langsung nonton di aplikasi, yang itu kan nggak ada. Ya, sekarang kan teknologi maju ya Kak. Di aplikasi itu nggak ada. Terus Kak Klo pinjem lah itu CD-nya. Mahal Kak, satu CD dulu kan harganya berapa ya? Pokoknya kayaknya 10 ribu ya, 10 ribu segitulah kan. Nah terus kan nggak mungkin kan cuma satu CD, jadi kan ada 4 CD sampai 5 CD gitu. Kak Klo pinjem lah satu itu. Nah Kak Klo lama nggak kebalikan. Terus habis itu Kak Klo bilang ke temennya Kak Klo, Kak, anggaplah kakak ya ini. Kakak, ini kayaknya CD-nya hilang Kak. Terus temennya marah ya pasti ya Kak ya? Temennya nggak marah Kak. Itu hebat itu Kak, berarti dia Kak. Wah, dia berbagi kasih betul itu, sampai hilang bahkan ya nggak dikembalikan Kak Klau. Nah, maaf ya Kak. Maaf ya kakak yang di rumah yang dipinjemin. Nah, iya. Itu contoh bagus juga berarti temennya. Dia nggak marah-marah loh, berbagi kasihnya betul, dia ikhlas. Berarti Kak Klau ini bukunya nggak apa-apa deh Kak ya dipinjemin ya Kak. Iya dong, pinjemin nanti di rumah ya Kak ya. Iya, nanti aku pinjemin deh. Dia nanti kalau lain kali pinjem lagi, pinjemin aja. Pinjam oke. Sambil mungkin didoakan Kak, Tuhan Yesus berkati dia biar bisa beli sendiri gitu. Oh ya, nanti siapa tahu dia Kak Klau boleh pinjam gitu. Bertukar. Jadi adik-adik di rumah, Kak Klau, kita itu berbagi kasih bukan untuk menyombongkan diri, tapi karena memang Tuhan Yesus yang menyuruh kita. Kita kan anak-anak yang percaya Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jadi kita wajib untuk mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan yang nyuruh kita berbagi kasih. Adik-adik di rumah siap berbagi kasih ya? Ya, kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh melakukan perintah-Mu Tuhan,
untuk kami boleh berbagi kasih terhadap sesama kami. Berkati setiap kami, berkati sekolah kami Tuhan, berkati keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya ayat hafalan. Yuk panggil Kak Jessica. Kak Jessica. Kak Jessica. Shalom darling. Shalom Kak Jessica. Shalom adik-adik semua. Sudah siap untuk ayat hafalan ya? Ayo Darin bantu kakak ya. Oke Kak. Lebih maju. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampang kan adik-adik? Iya. Kita ulang sekali lagi ya. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang adik-adik coba sendiri ya. Coba dari kakak ambil lagi ya. Oke. Siap ya adik-adik? 1, 2, 3. Hebat semua adik-adik. Hebat Darlin juga. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Bahkan kita sudah belajar ayat hafalan hari ini di Markus 12 ayat 31. Yaitu tentang hukum yang kedua yang Tuhan ajarkan. Yaitu kasihilah sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah adik-adik, pada zaman dahulu, pada zaman jemaat mula-mula, ada seorang bapak bernama Barnabas. Bapak Barnabas ini tidak mementingkan dirinya sendiri adik-adik. Bapak Barnabas ini rela menjual ladang miliknya untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang kekurangan. Luar biasa ya adik-adik ya. Bapak Barnabas ini patut dicontoh adik-adik. Bagaimana Bapak Barnabas ini hidup nggak cuma untuk mementingkan dirinya sendiri, tetapi mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Nah adik-adik, hari ini kakak mengajak kepada adik-adik semua di rumah untuk belajar mengasihi sesama kita. Dengan cara apa? Adik-adik bisa membagikan mainan adik-adik yang mungkin di rumah sudah lama tidak terpakai kepada teman-teman kita yang tidak mempunyai mainan. Mungkin juga ada bapak sampah yang lewat di depan rumah adik-adik dan ada sedikit kue atau minuman adik-adik yang ada di rumah. Mungkin adik-adik bisa minta izin kepada papa mama di rumah untuk memberikan sebagian dari kue-kue itu kepada bapak sampah. Ingat ya, izin dulu. Nah, dengan begitu nanti bukan demi untuk menyombongkan diri kita ya adik-adik ya, tapi untuk mengenalkan kasih Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Ya, terima kasih adik-adik ya sudah mau ikut ibadah, bahkan mendengarkan firman Tuhan dan membaca ayat hafalan. Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Bapa. Kami sekarang mau belajar Tuhan untuk mengikuti perintah yang terutama, yang kedua, yaitu mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, kekuatan Tuhan, untuk kami boleh dapat Tuhan berbagi kasih dengan orang-orang sekitar kami Tuhan. Buat kami ya Bapa, memperkenalkan kasih-Mu itu kepada orang-orang sekitar kami, sehingga mereka boleh mengenal kasih Tuhan itu sendiri.
Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita adik-adik semua. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat yang daripada Tuhan ini. Mari kita semua yang sama-sama yang terima berkat ini sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer atau scan barcode berikut ini. Teman-teman, kita juga ada Zoom setelah ibadah. Ini kalian bisa tanya ke guru sekolah minggu di tempat kalian. Dan untuk video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Ya, Tuhan Yesus memberkati.